Oke, kali ini saya akan coba sharing kepada teman-teman semua. Sebenarnya yang sharing bukan saya nih, ini ada salah satu teman saya waktu kuliah yang mungkin akan berbagi sedikit tentang pengalaman ketika mengikuti seleksi dari BPS Pertamina. Jadi buat kalian yang saat ini lagi survive atau berjuang ikut BPS Pertamina atau mungkin punya cita-cita besok ketika lulus kuliah bekerja di Pertamina, semoga tips-tips dari Mas Sato ini dapat berguna buat kalian semua. Oke, sebelum ngobrolin tentang lebih banyak nih tentang BPS nih, kita mau kenalan dulu nih. Siapa tahu ada yang belum kenal. Boleh kenalan dulu Mas? Siapa namanya? Ya, terima kasih Mas. Ya, jadi Mas Sidik ini panutan saya dulu ketika masih di kuliah ini, Wah. Banyak memberikan contoh-contoh bagus ini untuk adik-adiknya. Perkenalkan nama saya Ahmad Syafiuddin. Jadi dari lulusan Brawijaya Teknik Mesin. Eh, Saat ini alhamdulillah bekerja di Pertamina sejak 2018. Oke, jadi Ah, rekrutmen tahun 2018 ya. Kalau boleh tahu, rekrutmen tahun berapa maaf? rekrutmennya dari 2017, mungkin sekitar bulan Agustus, Mas. Kemudian 2018 mulai ini pendidikan gitu. Oke oke. Kalau boleh tahu lulusnya tahun berapa nih? Jadi dari lulus sampai bisa bekerja di Pertamina nih kira-kira butuh berapa lama sih? Waktu nunggunya mungkin kemarin. Lulusnya saya 2017, Mas. 2017, kalau nggak salah bulan Juli itu. Saya ingat kompre dengan dosen almarhum dosen terkiller di mesin komprenya. Nah, kemudian ikut program BBS ini pendidikan mulai Agustus awal. Waktunya lumayan panjang itu saya. Seingat saya ada dua batch ya di 2017. Batch pertama itu Agustus itu yang saya ikut. Kemudian di sekitar bulan Oktober itu sudah ada pengumuman. Nah, ternyata saya dari batch satu itu digabungkan ke batch 2. Jadi ada batch 2 lagi itu sekitar bulan Oktober, pengumumannya di Desember. Nah, itu saya jadi nungguin dari Agustus sampai Desember. Alhamdulillah keterima di Desember akhir pengumuman. Iya. Jadi hitungannya cepat ya ini. Lulus di tahun 2017, tahun 2017 akhir udah dapat kepastian bekerja di mana gitu ya. Ya, alhamdulillah Ya, seperti oke itu, oke. Mas. Jadi ceritanya Mas, kalau saya manggilnya Mas Syafi'i ini ya, ini adalah salah satu adik tingkat ya, bukan adik tingkat, junior ya, ketika kuliah di PTN di Jawa Timur ya, saya seniornya, cuma ketika udah bekerja ya semuanya sama ya. Nah, kalau boleh tahu nih, tahapan tes Pertamina tuh apa aja sih urutannya dari mungkin dari pertama kali kita mendaftar sampai nanti kita diterima gitu. Ya, jadi dulu tahapan yang saya ikutin ada lumayan ini, Mas ya, lumayan sekuensinya lumayan banyak. Jadi ada pertama itu tahap tes online gitu, Mas. Jadi dari tes online itu ada beberapa lagi dipecah gitu. Pertama kali tes itu ada namanya Smart CRT verbal. Jadi istilahnya mengukur kemampuan untuk memahami laporan tertulis yang bersifat semi teknis dan secara akurat menarik kesimpulan logis dari laporan gitu. Seingat saya ada berapa ya? 20 pertanyaan itu. Dikasih waktu cuma 10 menit. Jadi selesai nggak selesai itu langsung masuk penilaian. Nah, habis itu 3 hari setelahnya langsung pengumuman lolos enggaknya, langsung lanjut kedua. Jadi satu tahap pengumuman kalau saya dulu itu Oh, jadi ini tesnya online kan yang satu ya? online, Mas. Ya, Oke. jadi dari tahap 1 sampai wawancara online terakhir. Oke, Habis jadi itu baru offline semua. yang pertama itu kan kita daftar tuh, daftar di websitenya Pertamina ya pasti ya, kan BPS ya. Betul ya, Setelah itu nanti dapat panggilan tes untuk CRT tadi ya, CRT. untuk CRT verbal ya betul. Oke, habis itu ada Kemudian tes lagi. setelah CRT verbal adalah Smart CRT numerical. Oke. Jadi hampir-hampir sama. Sebenarnya intinya sih seperti kayak tes psikotes gitu, Mas. Jadi ada Hmm. verbal,
CRT numerical, terus yang ketiga ada smart technical mechanical. Oke. Jadi ada istilahnya mengukur kemampuan prinsip-prinsip mekanika dan fisika dasar. Oh, Jadi ada iya, sedikit iya. tes ini yang dulu itu. Semacam tes Terus teknikal gitu ya? teknikal, cuman yang dasar-dasar sih, nggak Ya, ya, sampai ya. yang iya gitu. Terus setelah itu ada smart technical spasial. Oke. Jadi seperti gambar-gambar bangun ruang, kotak persega yang logika-logika gitu Mas. Hmm. Setelah itu ada smart personality. Jadi ini yang wawancara online seperti itu. Ya, ya. Jadi kita dulu pertama kali saya tes-tesan gini pakai online ya di pertama ini, Oh, di Pertamina ini. Jadi jadi pertama latihan, saya langsung eksekusi dan langsung berhasil nih ceritanya. wah, Oke. alhamdulillah seperti itu Mas. Jadi dari tes online itu istilahnya dicari pengalaman organisasi, Hmm. terus kepribadian dan lain-lain gitu. Oke. Baru setelah itu ada istilahnya pemberkasan, disuruh datang ke Jakarta langsung Bu. Hmm. Kita ngasih tahu validasi data kita gitu. Kayak klarifikasi dokumen gitu ya, tatap muka gitu ya. Ya betul Mas. Nextnya setelah itu interview user atau HR atau gimana ya? Setelah pengecekan dokumen itu langsung interview ke ini Mas, manajemen, top manajemen. Oke. Jadi langsung. Jadi HR-nya jadi satu di situ. Oh, bareng Jadi gitu ya, langsung jadi satu. Ada top man, ada HR juga. betul. Saya ingat ada dua yang HRD itu, yang ibu-ibu, yang user top manajemennya itu ingat saya dulu namanya itu Pak Saiful Rahman kalau nggak salah, saya ingat saya. Oke. Udah pensiun sekarang bapaknya. Iya, 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 iya. Jadi sebelum pensiun dia milih salah satu penggantinya nih kayaknya. Waduh, jadi Oke. suksesor. Nah, habis interview top manajemen langsung ke medical check up atau ada tahap lain nanti? Betul Mas. Jadi habis wawancara itu langsung medical check up. Sekitar 1 minggu setelah itu langsung ditelepon, diumumin lolos ke tahap selanjutnya. Saya kaget itu, alhamdulillah bisa lanjut lagi. Terus Iya. dikasih pilihan MCU-nya di Jakarta atau di tempat terdekat. Ditanyai dulu domisili di mana. Saat itu saya masih habis dari Jakarta itu baliknya nggak ke Mojokerto, jadi ke Malang langsung. Oke. Karena masih ada ngurus-ngurus berkas wisuda dan lain-lain itu. Ya. Oh, Jadi sorry motong nih. Jadi saat itu masih menunggu wisuda ya sebenarnya ya? iya betul Wah, Mas. ini panutan banget nih buat teman-teman fresh graduate nih. Jadi kan banyak nih ceritanya, mahasiswa tuh udah lulus nggak mau ngelamar kerja karena belum wisuda. Nah, ini ada salah satu contoh konkret. Kalau belum wisuda tuh kalian bisa daftar. Yang penting sudah ada SKL lah ya, udah sidang lah ya. Seperti itu. Betul Mas. Itu jadi sayang banget waktunya kalau seumpama kita habis sidang kompre gitu dinyatakan lulus, dapat SKL, kemudian kita masih menikmati masa leha-leha kita, leleh itu sangat Betul. sayang sekali. Betul. Oke, oke. Nah, Habis itu MCU tadi Mas, habis MCU, terus mungkin di Desember akhir pengumuman penerimaan. jadi kalau boleh tahu nih, dari sekian tahap tes itu kan lumayan panjang ya. Kira-kira menurut Mas Syafi ini yang paling berat tuh tahap yang mana sih? Mungkin hampir merata Mas ya. Hmm. Cuman kalau ditanya yang paling berat, mungkin saya ini yang urutan yang paling berat itu dari yang user HRD itu Mas. Itu menurut saya benar-benar ditanyain yang HR, benar-benar istilahnya pertanyaan menjebak seputar personalitas, kemudian tentang organisasi, pengalaman dan lain-lain. Kemudian yang top manajemennya benar-benar ngejar terkait hal teknis. Oke. Skripsi kita ditanyain, dikejar sampai ke dasar-dasar ininya, dasar-dasar mekanikalnya, dasar-dasar ilmu. Kalau saya dulu terkait pembakaran ya Mas, jadi ditanyain sampai rumus-rumus pembakaran gitu Mas.
Dan dari satu sesi apa wawancara itu setengahnya itu tiba-tiba pakai bahasa Inggris ininya eh, Wih, interviewernya. itu Mm-mm. tiba-tiba langsung oh coba ganti bahasa Inggris gitu ya. Ya, jadi ibunya itu istilahnya bahasa basi. Ini kan tertulis di CV-nya bla 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 ada bahasa Inggris gini 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 ya. Ya kita mau mencoba kemampuan bahasa Inggrisnya bla 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 gitu. Jadi Hmm. langsung dari setengah sesi lanjut bahasa Inggris. Oke oke oke. Lumayan berat juga ya udah jelasin technical pakai bahasa Inggris juga. Nah, Bahasa Inggris pula. ya memang harus benar-benar prepare sih kalau seperti ini mungkin nggak hanya dari technical tapi dari segi bahasa. Apalagi perusahaan yang kelas dunia kalau bisa dibilang ya Pertamina itu. Nah ini terakhir nih kita nggak usah ngobrol panjang lebar. Terakhir, nah buat Mas Syafiq ini kalau ada teman-teman fresh graduate atau mungkin mahasiswa yang lagi semester akhir dan pengen banget kerja Pertamina nih, ada nggak nih saran-sarannya biar dipersiapkan dari kuliah mungkin atau harus apa gitu? Ada nggak saran yang bisa diberikan dari Mas Syafiq ini? Oke, kalau menurut saya Mas, jadi otomatis yang pertama itu sebagai kita biar dapat kuncinya buat bisa masuk ya Mas. Jadi IPK harus dijaga gitu Oke. dari awal. Itu kan karena IPK itu kumulatif dari semester satu ya. Jadi ya diusahakan untuk adik-adik yang sekarang sedang kuliah itu dijaga. Ya walaupun memang IPK nilai itu bukan segalanya. Soft Hmm. skill itu sangat penting juga. Cuman Ya. biar kita punya kuncinya buat masuk ke dalam ruangan itu harus itu IPK kita lah ya. pegang dulu. IPK. Oke. Kemudian kemampuan untuk soft skill, berorganisasi untuk berkomunikasi itu juga sangat penting. Karena dari sekian tahap yang tadi kita bahas kan banyak yang terkait verbal, terkait komunikasi dengan interviewer seperti itu ya Mas. Hmm. Jadi kalau kita cuma kuliah pulang, oh, istilahnya kesiapan mental untuk menghadapi orang lain itu bakal kurang. Hmm, oke. Dan selanjutnya mungkin memang persiapan adalah ini Mas ya segalanya menurut saya Mas ya. Jadi ketika sudah ada pengumuman atau jadwalnya, jadi harus benar-benar dipersiapkan latihan-latihan. Saya dulu ingat karena memang yang namanya anak kos ya Mas. Ya. Jadi latihan psikotes yang awal-awal itu saya bahkan buku psikotes itu nggak punya, minjem saya Oke. minjam ke teman saya Labcom itu. Ya. Tebel banget bukunya, saya baca-baca dikit gitu semampunya. Nah setelah itu eh, ketika tes ya feel free, jangan sampai ada tekanan, jangan sampai ada istilahnya rasa tuntutan macam-macam, kita kerjakan semaksimal mungkin. Hmm. Setelah itu ditutup dengan berdoa. Ya. Itu yang paling penting lah ya. Udah Betul ngelakuin mas. banyak hal tapi tidak berdoa ya sama aja nanti. Betul mas. Oke. Nih, sorry ini ada yang terakhir lagi nih, tadi kelewat nih. Jadi ceritanya kan saya sama Mas Syafiq ini kan temenan nih di media sosial. Sempat lihat nih Mas Syafiq udah keluar negeri nih. Wah, ini anak BPS udah keluar negeri nih. Nih kalau boleh sharing negara mana aja sih, negara doang nih yang udah pernah dikunjungin setelah jadi BPS Pertamina nih. Wih, jadi malu ini saya. Ya, gak usah job desk-nya lah, cuma negara ini, negara ini, negara ini, kayak biar teman-teman yang masih fresh atau mungkin yang saat ini lagi survive untuk masuk Pertamina tuh jadi termotivasi nih. Perusahaan Pertamina tuh nggak hanya ngasih gaji tapi ngasih sesuatu yang nggak bisa dikasih perusahaan lain, seperti itu. Kira-kira mana aja ya? Penasaran juga nih saya. Ya, Mas, jadi dulu setelah pengangkatan, kebetulan saya masuk ke ini Mas ya, fungsi proyek juga sebelum di fungsi proyek yang sekarang. Hmm. Itu eh, ada istilahnya partnership dengan perusahaan luar negeri kan. Oke. Nah, kebetulan perusahaan luar negeri itu kantor cabang di Far East-nya di Asia Tenggaranya itu di Singapura. Oke. Nah, jadi sempat 2 kali apa 3 kali ke Singapura Hmm. untuk rapat di sana gitu. Setelah itu yang paling jauh sih ke Spanyol Mas, ke Madrid. Ya, di Santiago Bernabeu ya.
Santiago Bernabeu, betul Mas. Ya. Sempat jalan-jalan ke sana juga. Oke, ini cukup menarik lah untuk sekelas BPS yang notabene kita fresh baru masuk tapi dapat kayak semacam service dan development yang lumayan lagi sih menurut saya. Ini kayak bagus banget untuk teman-teman yang lagi survei nyari kerja. Jadi sebagai inspirasi aja lah buat teman-teman kalau Pertamina itu oke lah untuk segi salary dan segi development juga oke. Oke, mungkin Betul Mas. itu aja sih yang kita bahas sih, maksudnya saya mau tanya-tanya ke Mas Syafi'i. Untuk detail lain-lainnya kalian bisa tanya di kolom komentar ya, nanti kalau pas Mas Syafi'i ada bisa dibalas juga di kolom komentar saya. Tapi ya nanti ada info juga media sosialnya Mas Syafi'i, kalau kalian pengen follow, pengen tahu lebih banyak terkait Mas Syafi'i bisa follow juga. Oke, mungkin itu aja kali ini terkait tips untuk masuk BPS. Terima kasih buat Mas Syafi'i yang udah meluangkan waktunya nih, bisa Terima ngobrol-ngobrol kasih kembali Mas. setelah sekian lama nggak ketemu di kampus, ketemu di dunia profesional dengan profesi yang oke banget kalau boleh saya bilang. Oh, Oke, terima kasih juga Mas Jake. ya, ya, makasih ya Mas. Oke Mas, terima kasih banyak.